satu jawaban apa tafsir gitu? Satu mohon. Satu. Jadi tidak boleh jika Jumatan yang dilakukan sudah memenuhi syarat. Syaratnya apa? Jadi mustahil, dia 40 bahasa ini. Sudah memenuhi syarat sah. Iya. Jawaban yang masuk pertama, tidak boleh jika Jumatan yang dilakukan sudah memenuhi syarat sahnya Jumatan. Oh, nggak penon ya? Iya. Ibaratnya kata saking kubiah ya. Kubiah. Mas'alatun ya jujur man la tazamu al-jum'atu ka'abdin wa musafirin. Kubiah halaman pinten itu? Halaman 57. Kubiah halaman 57. Terus Ya jujur man la tazamu al-jum'atu ka'abdin wa musafirin wa imro'atin ayusalliya al-jum'ata badalan min anid duhri wa tujizihu bal hiya abduru li annaha fardu al-kamal. Sing penting iki wala tajuzu i'adatuha dzurun. Jadi nak wis jeman wala tajuzu i'adatuha dzurun ba'du. Nah, bar salat jeman gak pareng mulangi nek kaisu kamulat syurutuha. Jadi sekiranya syarat sudah sah, jemane wong wis gak pareng mulang. Niku terusane sing ibarat kau ya juzul li abdin lho to. Nggih, satu redaksi maksudnya. Nggih. Satuan. Kan tidak boleh bagi orang yang tidak diwajibkan jemaah, contoh Allah, hamba, dan orang yang bepergian untuk musafir, buat imro'atin dan perempuan, ayusolliya al-jum'ata, untuk melakukan sholat Jumat badalan aliduri sebagai gantinya sholat zuhur. Waktu jiziu, jadi Jumatan itu sudah cukup baginya. Balia abul li annaha far menjadi kewajibannya. Wala tajuzu i'adatuha dzurun. Kita tidak boleh mengulangi sholat Jumat ba'du. Setelah wes berarti setelah Jumat ini wes ngelakoni Jumatan mau, dia tidak boleh sholat lagi dengan sholat itu. Tapi syaratnya kaisu kamulat syurutuha. Jadi Jumat ini kan besar. Jadi ini ikut tekanannya pada abdun, imro'atun, jadi orang-orang yang seharusnya akan tidak kewajiban Jumatan dan abdun, imro'atun, musafirun. Apalagi wis jelas-jelas mau diwajibkan kan dibalikkan kan sing gak wajib mawon tidak boleh mengulang, apalagi wong iki diwajib nih jemaah. Jadi kan biasanya wong itu betul wajib jemaah oleh jemaah. Masalahnya nanti sama apa enggak ngoten lho bagi yang bukan orang-orang yang selain abdun, imro'atun, musafirun. Niki mungkin nggih namanya gede nggih. Sing dimaksud Pak Haji kan artinya bagi mereka-mereka yang diperbolehkan tidak melaksanakan Jumat saja, ketika suruh itu tadi sudah mencukupi, dia saja melaksanakan sholat Jumat, maka setelah sholat Jumat tidak boleh melakukan sholat zuhur. Apalagi bagi sing kamal niku wau wajib. Ini untuk jawaban pertama tentu mungkin konten jawaban lindungnya. Jadi ini satu jawaban tidak boleh. Mungkin ada jawaban lain yang mungkin memperbolehkan sholat zuhur setelah sholat Jumat. niku saile oleh niki saile niki. Jadi jenengan sapa dadi iklan itu ya. Anak. Saele mboten nanu malah. Mboten hadir iki. Sami. Terus
Sing yang Japan sing kok sami. Yang lain. Niki Pak. Oke. Mas Santri. Kang santri. Terus ini tapi masalahnya kenyataannya ada. Enten gitu. Nggih. Ada di beberapa tempat. Enternya itu biasanya faktor apa? Faktor pelaku senjata itu adanya itu Kurang yakin. faktor adanya Keraguan keraguan dalam hal sahnya sholat Jumat. Keraguan dalam hal sahnya sholat Jumat itu yang menyebabkan sehingga timbul ada istilahnya sholat zuhur. Jadi kalau enten ibarat Pak, Nggih. jadi saya mengatakan tentang keraguan di dalam pelaksanaan sholat Jumat yang dia laksanakan, sehingga dia mengambil tindakan ya ada. Kalau itu hanya sekedar sah, maka tidak boleh ya. Tapi kalau don, kan sah dengan don itu beda. Maksudnya Ketika dia mengsaki, oh, ini sholatku batal murah ya, maka dia tidak boleh ya. Tapi kalau sudah don, maka boleh ya. Kan perbedaan antara sah dengan, kan sama-sama ragu sah dengan don. ya, Cuma kalau sah itu kan dua hal yang seimbang. masih imbang. Don sudah ada kecenderungan di salah satu. Condong salah satu. Contohnya Ya, contohnya kalau don berarti aku ragu deh Jumatan gak sah, maka boleh. Tapi hanya bimbang saja itu sah-pora, maka tidak boleh ya. terus intinya boleh sholat zuhur. Gitu, tergantung si pelaku sah apa don. Berarti jawabannya tersudah. Tafsir. Kita sih Tafsirnya Tafsir. dia bahasa Indonesia sah don apa? Ragu dan memiliki prasangka kuat. Zon itu memiliki Oke. prasangka. Jadi ragu oleh tafsirnya ragu. bila ragu terhadap sahnya Jumatan, Bila ragu maka tidak boleh ada. Tapi Ada bila don boleh ada. Gak ini kuali. ada apa nih? Gak kuali. Ada Jumat apa zuhur? Dur. Buatan kebali. Kau nek zon asal buatan bareng, ngapa bareng? Kalau don itu boleh. Boleh. Oke. Karena kan ada kecenderungan Oh, halal. zon tidak sah Oke. maksudnya. Lek sah Kalau sah tidak dan boleh. Ibaratnya ikuti. Jadi bila ragu ya, ragu sahnya sholat Jumat. Ini guys. Bismillahirrahmanirrahim. Iki teng ya. Masalah tuh lau syakka al-hadirun halal khutbati hal ijtama arba'un aw hal khutbal imam sanataini Pintar. aw aku lagi rumin lam yusir. Saknya itu lam yusir. Kalau ragu tentang syarat-syarat Bila dia ragu jumlah itu 40 poro tidak berpengaruh. tidak berpengaruh. Oke, terus Sedangkan kebalikan daripada ragu di situ ada don. Kalau don berarti kan maksudnya berpengaruh. Dan kemudian di sini ada perbedaannya juga. Al-farqu baina syak wa don an-nasyak istiwa'ut tarafain tajwiz. Wa dhanna ujhani ahadi tarafain tajwiz. Wa
wasaku ya juzu qauluma syukka fihi ala ihdas sifataini li annahu la dalila hunaka wala imam. Dia kembali seperti yang saya katakan, kalau sebatas sak itu tidak boleh menyolati dulu, tapi kalau don boleh. Tapi donnya don yang batal, Pak. Don yang batal. Tujuan yang pada Jumatan. Kan don itu kan ada kecenderungan salah satu. Jadi dia cenderungnya di batalnya, maka boleh sholat dulu. Tapi cenderungnya di sahnya ya dia tidak boleh. Nah, don itu ada kornah. Ada Tandanya nabi jelas. Oke, batal ini. Ini kita pilih dan kitab fikih al-Islamiyah wa adalah bihi jusani sokibat 252. Ini tentang wong sing sholat duhur setelah Jumat. Wa sholat duhuri ba'da Jum'ati imma wajibatun in ta'addadat al-jam'u li ghairi hajat. Wa au mustahabatun idza kana at-ta'addudu bi qadri hajati faqat. Au za'idan 'alaiha. Walam yadri hal at-ta'addudu li hajatin Allah. Au haramun idza kana bil baladi jum'atan wahidatan. Faqat tadadi qori arbe. Gitu ya. Sampai dipahami. Belum paham. Dia diulangi. Wa sholat duhuri ba'da Jumat. Melakukan sholat duhur setelah Jumat ada kalanya wajib imma wajibatun in ta'addadat al-jam'u li ghairi hajatin. Ada kalanya wajib ya. Imma wajibatun in ta'addadat al-jam'u li ghairi hajatin. Jadi sebenarnya Lebih dari satu tepat ya. Jumatannya Dua. cuma karena faktor hajat. Nah. Itu sunnah. Ligi itu li ghairi hajatin gitu. Pertama. Oh, libur hajat. Li ghairi hajatin pertama jadi wajib bagiannya. Magakno satu tempat dua jemaah tanpa ada hajat. Au mustahibatun idza kana at-ta'addudu bi qadril hajati faqat. Atau sunnah apabila ta'addud itu Bi qadril hajat. ikut hajat mengikuti kebutuhan. Au za'idan 'alaiha walam yadri hal at-ta'addudu li hajatin awal. Atau melebihi kebutuhan ta'addudnya itu, tapi tidak tahu keadaan seperti itu termasuk bikotil hajat atau tidak, itu mustahabah ya. Au haramun idza kana bil baladi jum'atan wahidatan faqat. Atau sholat zuhur itu haram apabila dalam satu desa itu hanya satu Jumatan. Kabak di koril arbadi. Ini bu, lo ada takbir nih. Jadi itu kan enten kaitane kali syarat Jumat sing nomor 5 niku wal khamisu minas syuruti alla yasbiqaha wa la yuqarinaha Jum'atun fi mahaliha. Syarat Jumatan yang kelima adalah Jumatan itu tidak didahului atau dibarengi Jumatan yang lain di daerah itu. Satu desa itu Jumat. Jadi kita walau aduma sekalipun itu besar atau wilayahnya luas, kama qala Syafi'i. Alasannya di anna sallallahu alaihi wasallam wa khulafa ar-rasyidin wa khulafa ar-rasyidin lam yuqimu siwa Jum'atin wa bidatin. Karena khulafa ar-rasyidin setelahnya tidak melakukan sholat Jumat kecuali hanya satu tempat. Terus
sing membahas tentang ta'addud niku ya la jaza wala ya juzu ijma' ila qabr wa surah istima'uhum wa ya juzu ata'addudil hajat li'anna al-iktisar ala wahidatin abdo ilal maksud mitida arif ijma' wa difagil kalimah qala Syafi'i. Jadi ini wali anak Syafi'iyah dakhala Baghdad iki sing memperbolehkan ta'addud kan wala juzu ijma'an illa idza kabura al-mahal wa asra ijtima'uhum fi makanin. Tidak boleh ta'addud, ulama sepakat tidak boleh ta'addud kecuali wilayah itu luas dan sulit untuk mengumpulkan orang dalam satu tempat. Gambarannya dalam yakun fi mahalil Jumat maudhi'un yasa'uhum kama syafaqin. Dengan gambaran di wilayah Jumat itu tidak ada tempat yang muat untuk menampung jamaah dengan tanpa masyarakat. Tidak ada tempat yang muat. Faya juzu ta'addud lil hajat saja, maka boleh ta'addud karena memang kebutuhan. Jadi bolehnya ta'addud itu kalau jumlah jamaah itu atau tempat itu tidak muat untuk menampung seluruh jamaah Jumat yang ada. Terus niki wadahuna semangat ta'addud mutlaqan secara mutlak tidak boleh ta'addud baik usrul ijma' terus dijelaskan fal ikhtiyatu liman sholat Jum'atan, fal ikhtiyatu yang lebih berhati-hati liman sholat Jum'atan bagi orang yang sholat Jumat di baladin dalam negara ta'addud fi al-Jum'ah di dalam suatu wilayah yang di situ ada ta'addud di hasabil hajat menurut kebutuhan walam ya'lam sabqu Jum'ati dan dia tidak tahu Jum'atan itu termasuk sing dhisik apa sing gari katane. Fal ikhtiyatu liman sholat Jum'atan di badatin ta'addud bi al-Jum'atu fi hasabil hajati walam ya'lam sabqu Jum'ati ayyuhi dadu. Yang lebih ikhtiyat hati-hati adalah dia mengulangi sholat Jumat itu dengan duduk. Walau sabaqo Jumatun di mahalin layak ada. Walau sabaq ini bentuk kita bisa. Walau sabaqo Jumatun di mahalin layak juz at-ta'addudi fasohi atau asar. Apabila terjadi Jumatan itu didahului Jumatan lain di tempat yang tidak boleh ta'addud, maka yang Jumatan yang sah adalah yang sabiqah, yang terdahulu. Jumatan sing dilakoni dhisik ngono mesti. Li jadi masyarakat wala hiqatu batinah. Sedangkan yang setelah yang lain singgari itu berarti terus kita terus walau tamaan jika dua Jumatan itu terjadi secara bersamaan takbiratul ihram bareng
Walau wafa'anta bila dua Jumatan itu terjadi secara bersamaan, al-syakka fil ma'iyah, al-syakka fil ma'iyah, atau diragukan untuk bersamaannya, diragukan alam yadri al-wafa'anta ma'an al-murtaban ustuk al-Jumat. Apabila terjadi dua Jumatan secara bersamaan atau diragukan bersamaannya, tidak diketahui apakah ini terjadi secara bersamaan atau murtaban beriring-iringan bergantian, maka untuk nifat al-Jumat nanti Jumatan itu diulang. Tapi ini tasa al-waktu, jika waktu masih cukup. Jumatan kedua Jumatan itu diulang. Nitasa waktu litawafuki oleh idama ulang minal ukhra, karena keduanya sama bersamaan, ya berarti tidak ada yang lebih utama. Diulangi. Terus bagaimana mengulangi qaulu ustuk ifat al-jum'atu, yaitu bi'ayya jatami'a al-fariqoni wa yusallu al-jum'at, dengan gambaran kedua kelompok yang melakukan Jumatan itu kumpul bersama dan melakukan sholat Jumat. Tapi itu ain amkan. Nah, kalau mungkin, zaman mungkin auduhum wajtima'um, kalau tidak mungkin mereka kembali dan kumpul, ya wajib adzuhru ala sholat itu wajib melakukan sholat zuhur setiap semuanya, walau min amalillah. Lakin istinafat Jum'ati kot ayisamin isrina, tetapi memulai Jumatan itu ya tidak mungkin, Aisyah akan merosot, tidak mungkin dilakukan di misrina ini daerah kita. Falamnya pokok ila ayyusallu adzuhra faqat, maka yang bisa dilakukan tidak ada lain kecuali adalah sholat zuhur jamaatan atau furada, baik secara bersama-sama atau sendirian. Terus niki enten dan sarai sing sesuai waktu sampaikan Pak Arwani masalah film madhabnya al-tahrir. Jadi waiza asro al-istima'u jaza'a ta'at itu biqadril hajat. Kalau sulit untuk kumpulnya semua ahli Jum'ah, maka boleh saja ta'at biqadril hajat. Boleh ta'at itu Jum'at, tapi menurut kebutuhan, sesuai kebutuhan. Lah kalau zada alaiha batolat lil kuli, kalau ta'addudnya itu melebihi kebutuhan, ya semua batolat lil kuli. Jumatan itu batal bagi semuanya infaqauman. Kalau Jumatan itu terjadi secara bersamaan, al-syukra bimaya wasokat lisabit in alima ila tamam, dan sah Jumatan bagi yang melakukan pertama kali jika terjadi ta'addud. Wa yazamu bil ulata ini yang ada tuh Jumat lil kuli. Dalam masalah yang pertama, ketika Jumatan itu batal, itu wajib i'adatul Jumat lil kuli in angkana ila salu juga sami sing ibadah sing mau apa tahan melebihi hajat niku nek bareng kan hajat semua. Wabi salah ya sama al-masbukin al-masbukin. Terus niki itu kita ada al-Jum'ah enten kol sing asor
idza ta'addadat al-jum'atu li hajatin shahat lil jami' al-asabi. Idza ta'addadat al-jum'atu li hajatin shahat lil jami'i al-asabi. Ketika terjadi ta'addud Jum'ah tapi ta'addud itu li hajatin. Itu bahkan shohat lil jami, semua jumatan yang dilakukan itu sah semua al asofi menurut al asof. Tapi waswatu sanu adhuru muraatan disunahkan sholat zuhur karena menjaga covid. Terus teng akhir ini enten wal hasilu kesimpulan. Wal hasilu anna sholata dzuri ba'dal jum'ati imma wajibatun aw mustahabbatun aw mamnu'atun. Sholat zuhur setelah Jumatan itu ada kalanya bisa jadi wajib atau sunnah atau kita dilarang. Kalau wajib itu misri, yang wajib itu semisal misri. Iku nek gene ibaratnya sampean mau no Al-Qadar sing wajiban. kita adat jam ulinguri kacat. Nah, berarti semuanya kan tidak sah. Kan semuanya tidak sah karena ta'addud niku digori kacat. Jadi amane satu desa itu sebetulnya bisa melakukan Jumatan satu tempat, tapi bodohnya di beberapa tempat. Tapi satu dusun. Satu dusun kan, satu desa ada mas. Nah, desa kan kagungan. Nah, dusun pun dusun. Kan ada tempatnya masyarakat itu minimal ada salah satunya. Ini kan gitu. Jadi sing minimal kan ada pasar itu bawah. Di satu dusun. Nak sing gede kan desa misalnya di sana kecamatan ini. Nah, Bisrin itu apa? Jadi sing wajiban itu misrin mestinya nggih. Ini kan dusun ini, yang minimal dusun. Jadi ta'addud sing ligori hajat. Ta'addud sing ligori hajat. Jadi sebetulnya ada beberapa masjid di dusun itu. Sebetulnya satu dusun itu bisa kumpul satu masjid, tapi malah bodongan ini jumatan dewi-dewi. Itu yang mencari. Itu ligori hajat. Itu nak ligori hajat berarti jumatannya gak sah kabeh, akhirnya wajib sholat zuhur. Cuma anjing diumum. Jadi maksudnya kenyataannya soalnya warganya jadi perlu dicek faktanya di usul istimewa tenan boten ngeten. Terus niki sing wajib wae muslim. Misir pun dereng sing batasan Misir terus. Ini pengertian Korea hebat. Anal misro maka nabiya hakim. Orang Mesir itu saking hakim syar'i ada di Kecamatan. tapi belum sakit disamakan dengan Riki loh. Riki Mesir yang ada di daerah sana. Badadu makolat anwa medalika. Tunggal mawon yang tidak ada dalam Mesir itu adalah wal qaryatu makolat anil jami'i. Korea sama sekali tidak. Jadi paling rendah itu Korea. Jadi itu yang terjadi. Nah, Misir itu berarti kan wilayah sing kata
tapi memang itu enten tapi berarti boten. Jadi memang wilayah besar niku harus di masjid jami. Itu enten kesepakatan ulama kalau wilayahnya itu setingkat apa ya, kecamatan ya, dengan Hakim Sari kecamatan. Hakim Sari ini Kabupaten. Kan perwakilan dari Jadi Misri ini kan lebih besar ya. Jadi wilayah yang besar itu memang ada keterangan itu baik ibatan pelaksana itu jenenge Masjid Asyair, Masjid Jamek itu satu wilayah itu wajib Jumatan di satu masjid Jamek. Nek ta'adud niku mboten sah. Sing kelas Misri. Mulai ini kan dicontohne di Misri. Wajibah bi Misri. jadi guru kafir. Lek mustahab bima idza ta'addada bi qadril hajat min ziyad. Sholat duhur setelah Jumatan itu dihukumi sunat ketika terjadi ta'addudul Jumatan lebih dari satu jamaah, tapi di qadril hajat sesuai kebutuhan. Ya memang misalkan kenyataannya untuk ngumpul satu masjid nggak muat tempatnya, itu boleh. Nantinya Jumatan sah, tapi ya disunahkan sholat itu setelah itu. Dia surah al-qadir hajat nih wow terus secara umumnya Qadril hajat itu usrul ijtima. Misalkan dalam satu masjid itu tidak mungkin untuk memuat satu ahli Jumat, yaitu warga satu desa di satu masjid itu. Terus wal mumtani'atu bima idza uqimat Jumatun wahidatun. Sholat zuhur setelah Jumatan itu dilarang ketika Jumatan hanya ada satu tempat di suatu balad. Dijelaskan ya, artinya payang tani biru duli hinaili, karena yang wajib kan Jumatan, bukan sholat zuhur. Jadi masalah hukum sholat zuhur setelah Jumatan itu intinya ada di hukum, bisa wajib, bisa sunnah, bisa monggo itu ditanggapi. Ada kenyataan tiap-tiap desa. Kenyataannya tiap-tiap desa itu hampir masjidnya lebih dari satu. Terus secara real mawon niki kira-kira umpama sak desa kuwi mlumpuk dadi siji muat mboten ngepate. Nah, ukurannya kan mriku, ukuran boleh ta'addud boten kan mriku. Kalau memang satu desa warga ahli Jumat yang kewajiban Jumat itu muat untuk ditampung dalam satu masjid, itu yang berarti nggak perlu ta'addud kan, nggak butuh untuk ta'addud. Jelas nggak muat. Tapi kalau tidak mungkin mengumpulkan ahli Jumat dalam satu tempat karena ya saking banyaknya, itu baru yang memperbolehkan di apa niku batasan niku teng usrul istimah. Maksudnya saat ini kita ningali relay terus masing-masing wilayah niku sami boten. Apa kedarangan sing haram nih? Tidak pertanyaan kan tertinggalnya satu tempat dan satu. Betul sing haram niku kan satu desa
Ya hanya ada satu Jumatan kan sudah memenuhi syarat. Itu kan sudah memenuhi syarat sah. Sekarang tangan itu kan ini kan sempat berubah dibahasnya sing cuma satu tempat satu Jumat. Soalnya dalam kenyataannya itu ada beberapa Jumatan yang dilakukan seperti Kedungsari wis piro 9. terus nanti belum yang lain itu. Jadi Jadi satu dusun nggak bisa semua. kalau satu dusun satu Jumatan sudah tidak ada bahasan itu jelas nggak boleh selalu. Jadi sekitarnya ya memang Apa ditafsir ya, mawon ini ya hukumnya kan disampaikan semua. tafsir mawon. Ya, Adapun maksudnya ngatan ya untuk menilai daerah ini kira-kira itulah sing angel. Pokoknya jawabannya sesuai ibarat. Pak Hakim perumusannya. berarti anu ya. Intinya disediakan yang sudah memenuhi syarat ini. Dan masalah syarat Jumatan yang Sing dikarepke. terutama syarat yang kelima Di mana? bahwa Jumatan itu kan tidak boleh. Jumatan itu disyaratkan tidak didahului atau dibarengi dengan Jumatan lain dalam satu desa. Nah kalau ada Jumatan lain yang mendahului atau membarengi, nah itu nanti ada tafsiran itu. Akhirnya terjadi ya berarti kan ada takbir Jumat kalau ada Jumatan lain yang membarengi atau tidak. Adutin itu biqadril hajat. Memang diperlukan maupun maksudnya diperlukan itu buat sesuatu ya karena tempat yang ada tidak kuat. Akhirnya terpaksa harus memecah Jumatan menjadi beberapa tempat. Memang sebetulnya kan di tengah itu kan sudah diatur itu namanya makanya ada istilah SKT, artinya kalau secara ketatanan administrasi masjid yang punya SKT itulah yang berhak melakukan sholat Jumat. Hari ini kayaknya diringatan sekali. SKT itu Ya surat keterangan terdaftar jadi sebetulnya kan banyak di situ persyaratan itu harus secara tatanan administrasi gitu. Misalnya ini soal tatanan administrasi belum ada masjid yang boleh dikatakan jamin ya, ya cuma arahnya tok lingkungan masyarakat gitu kan. Oke, monggo. Saya Wakil jawab. Panggil saya Boten semerep karepe. jelas saya dia. Jadi ini neng pertanyaan Boten sempurna Mas nanya. bagaimana mengeluarkan surat pada jumlah jamaah sholat yang dari 40 orang. Masalahnya bisa jadi ya, tadi ya, apa dia itu 100 sampai saya tidak masuk. Mungkin mawon loh, Oke, mungkin misalnya itu kan pelaku yang dia akan melakukan sesuatu pada Jumatannya mencapai 40 orang. Bisa jadi kamu seperti nak ningali saile saking sumber sari mungkin Pak Saiful nggih saiki. Itu mungkin kan sumber sari niku kan nggih napa nggih. Penduduke kan sekedhi. Iku kula kinten kok tiyang niku mamang dengan jumlah. Tapi ada 40. Ada. Jelas lebih. Kalau melihat soal berantem soal itu kan mujmal global. Kalau kita kok langkung sekitar dijawab secara global dengan perincian yang sampun sebutkan bahwa masalah terkait ta'addud niku kalau di produk kontemporer sih. Cuma niki pun kalau kita pun masuk di beberapa hasil bahasa masail itu sudah yang
ulama mutaakhirin itu boleh, boleh bahkan secara mutlak. boleh dan sah semua, Jadi, boleh dan sah betul. semua, tapi sunnah dilakukan sholat itu. Meskipun kan ada pendapat yang memperbolehkan, Pak. Terus dia mau untuk yang ditanyakan ini masalah musafir ada baiknya dilakukan. Orang-orang yang tidak yang bukan hari Jumat ya, seperti musafir, terus Musafir qoblal fajar. musafir Mungkin benten ya hukumnya. ambil bensin di Quran. Janggal itu saya rujuk. Ningali dari Korea mau kan masuk Das, Makanya itu dimasuknya jam. paspor otomatis kalau memang sudah 40 kurang sudah sah, maka kembali kepada orang. Jadi nak memang sekarang Pak Agus kan jarang enggak ada. Pak Agus kan jarang. Sak dusun kok urun. Dusun ya? Kan Korea kan dusun. Desa bisa. Jadi nak sing nak bisa kan bisa umum. Tapi nak dari Korea dusun kurang bangun apa? Satu dusun. Sehari ini Gumul loh, satu dusun gumul dua ini satu. Sehari dulu tadi Tadi yang terus tentang berarti oh iya untuk sehari satu dua ya. Oke, sehari Dari itu ada. Padahal jumlah yang mencapai akhirnya mungkin sepaham dari saya syarat-syarat lain itu syarat-syarat lain jadi saya menyebabkan tinggi jadi bahasa itu panggil-panggil tinggi karena enak padahal jumlah zamannya pertanyaan itu jelas, artinya syarat-syarat sudah memenuhi Banten. Seakan-akan ngeten iki. Saele kadose saele. Saele iki seakan-akan krono jadi padahal seakan-akan sholat zuhur itu dilakukan kalau jumlah jamaahnya kan belum genap 40. Seakan-akan Pahamannya sael. Kalau Jumatan itu karena apa itu dia meyakini syarat sahnya Jumatan harus jamaahnya ada 40, berarti dia tidak mengulangi dulu. Kalau kurang dari 40 berarti dia mengulangi dulu. Lah sinta kan padahal yang 40 kok sholat iya kan mesin. Caranya sudah terpenuhi, terus waktunya sudah Tapi sebagai wawasan kalau kita merayogi mawon tafsir sehingga lebih menyeluas. Kalau mau tafsirnya apabila syaratnya daripada kita repotkan kalau biasa ngoten. Apabila syarat tertentu maka kan di syarat belum tertentu. Namun kemudian kita mengarang-arang kemudian ada jamaah yang itu terlalu ya sulit untuk menyempurnakan syarat-syarat dalam kenyataannya. Sekarang itu sulit.
Jadi bagaimana hukum melakukan sholat Jumat? Seandainya dari sini aja. Kemudian masalah kuliah walau musim, maka kamulas surutul Jumati di antara ulun bila adain kagaron hutan kalapan mustahil dengan di mahaliha ayat khususnya akan sholat bersyukur oleh akidu sunatan walaya jamu al-qadha walaya berharpan bi amr walaya kutubu walaya jitu fiha ma riwayat makna walaya kan riwayatuhu wa ila nafsul kitabun kama qalahu ibnu hajar ilakan bil lam yajuz ki ada duha duhur ketika salah Jumat terpenuhi kendalanya jamaah mencapai 40 laki-laki berkita karena domisili tetap tidak mengurangi rukun sholat ataupun salah sholat dan tidak ini kesunahan rukun sholat dan ya jamu al-qadha dan tidak wajib mengqadai wala yabdulu harfan bi akhron tidak mengganti satu huruf dengan huruf yang lain wala satu yasqutuhu tidak membuang huruf satu huruf wala yajidu fiha dan tidak menambah huruf ma yughayiru makna menambah satu huruf yang bisa merubah makna wala yalhanu bima yughayiruhu atau membaca elon yang bisa merubah makna illa yaqsud fi ta'allum walaupun tidak maksud ini Tobeko Hajar kama qalahu Ibnu Hajar seperti pendapatnya Ibnu Hajar berbeda dengan pendapatnya Nimrod lam yajuz i'ada duhur tidak diperbolehkan mengulang duhur tapi Nimrod boleh. Kemudian kalau dibenturkan dengan taat wujud Jumat, Taat itu berarti masalah lain. Cuma ini kan syaratnya tetap penuhi. penting baru kulon. Jadi kulon langsung. Taatnya di Itu kalau khusus ke Pak El ya, pelatih. Ini langsung menyimpulkan para walhasilu anna sholat al-zuhri ba'da jum'ati inna wajibatun au mustahabatun au mamnu'un. Ya. Wajibatu kama fi mas'alatihi wal mustabahatu fi ma idza ta'addadat bi qadril hajat min ghairi ru'yat. Wal mumtali'atu fi ma idza uqimat Ma'atun wahidatun Uqimat Jum'atun wahidatun Jadi ya fayun tanahu Allah subhanahu Kitab itu dari kitab Jamur Risalata ini Fita'at Bukti Jadi dalam kenyataannya, kalau kita membahas itu kan memang yang ditanyakan sholat zuhur sesudah sholat Jumat. Ya kenyataannya di dalam ibarat-ibarat kan ya enten tiga hukum niku. Kenyataannya kan wal hasilu wow, ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah, ada kalanya haram. Mungkin tergantung sing masalah sing niki mencapai 40 orang ini kan Masalahnya ibarat pulau barat itu hanya mencontohkan saja. Jadi mencontohkan ketika kapan wajib zuhur, misalnya hanya untuk misal. Di situ masih memasukkan banyak contoh lagi sebenarnya di situ dipakai yang. Jadi kita memberitahu
saja hukum sholat zuhur setelah Jumat 3. Mungkin masalahnya apa ya? Terserah tiga itu. Ya, terserah yang melakukan masalahnya. Ketika menghadapi ya, ada makin sing mana ya. Kan kita sudah memberi pos-pos. Ini posnya wajib, posnya sunnah, posnya mungkar. Masalah Anda di mana? Itu sing memang nggak boleh ada Jumat itu kan ya sudah mati syarat artinya ya nggak taatut barang tidak taatut memang ya haram ya apa itu melakukan sholat zuhur kalau sudah memenuhi mastamalat bisyarat ya. Termasuk syaratnya wau kan tidak didahului oleh Jumatan lain atau ya jelas kalau sudah memenuhi syarat tidak boleh melakukan sholat zuhur. Masalah ini sing ada kejadian yang tidak terpenuhi syarat yaitu bahwa Jumatan ada lebih dari satu Jumatan dalam satu desa. Kalau seperti itu boleh sholat zuhur itu asalkan apa itu ta'addud itu kan biqadril hajat. Jadi artinya sajane mboten bertentangan. Jadi apa sing diwasane ibarat kan masalah pokoknya syarat-syarat Jumatan sudah terpenuhi semua, ya nggak boleh sholat zuhur. Di antaranya syarat sing wau kan harus tidak ada Jumatan lain dalam satu. Ya kan jadi ora bertentangan sih. Yang belum dijangkau oleh ibarat ini kan ketika terjadi ta'addud itu berarti kan nggak memenuhi syarat, nggak memenuhi syarat Jumatan menurut sing niki kan yang dibahas kan kalau Jumatan sudah memenuhi syarat maka tidak boleh ada sholat zuhur. Bener nih itu sudah memenuhi syarat, diantaranya syarat yang kelima sudah terpenuhi bahwa tidak ada Jumatan lain selain satu Jumatan dalam. Tapi terus timbul masalah, dan saya ini banyak sekali satu desa itu lebih dari satu Jumatan. Piye nek ngono kuwi? Akhirnya kan ya oleh nek ngono kuwi sholat zuhurnya nanti bisa wajib, Malah iso wajib. bahkan bisa wajib, bisa sunnah. Kalau haram yang ini tadi karena sudah memenuhi syarat ya haram sholat zuhur. Kalau yang tidak memenuhi syarat bisa wajib, bisa sunnah. Nek wajib itu kalau syarat. Kalau wajibnya sholat zuhur itu ketika Jumatannya itu diragukan ke absahannya. Yo, terusan yo sana. Iya terusannya. Iya, terus iya. Terjadi dalam keabsahan Jumatan itu terjadi khilaf, maka berarti boleh zuhur. Boleh atas sunnah. Kesimpulannya itu boleh atau bahkan sunnah. Imam Rafi hilaf. Yang ini kan kebanyakan kan yang pertama kan diatori tidak boleh karena memang sudah memenuhi syarat. Khilafan lil Imam Ar-Romli itu kesimpulannya apa boleh saja atau sunnah. Sunnah. No, mustahab.
pamit rumusane ngaten dos endi? Salat zuhur sesudah sholat Jumat ada 3 hukum. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga terus atau langsung dijelaskan. Yang pertama wajib ketika diragukan keabsahan sholat Jumat karena tidak ragu. Misalnya maknanya sama. Buka absahan Itu diduga, diduga Apa? datang, Diduga kuat ya, diduga kuat. Wajib bila diduga kuat datang, diduga kuat tidak sah. Jumatannya tidak sah. Tidak sahnya yang macam-macam. Tidak sahnya macam-macam, nggak usah dijelaskan. Oh nanti jelasnya. Wajib bila diduga kuat Jumatannya tidak sah. Yang kedua sunnah. sampai ke Pak. Tidak sahnya sebab tidak memenuhi syarat atau rukun. Artinya tidak sah saja. Ya, syarat rukun pakai mustahab nih. Ya tidak sah kan macam-macam. Sah karena tidak memenuhi syaratnya, tidak sah memenuhi. Ada kalau syarat masalah ada yang mustahab nih. Yang kedua sunnah bila terjadi taat dudul Jumat lihajate. Sunnah bila terjadi taat dudul Jumat lihajate. Sunnah bila terjadi taat dudul Jumat lihajate. Yang ketiga haram bila Itu syarat sunnah perlu dijelaskan ya kan THJT dan tidak diketahui mana yang takdir. Karena kalau diketahui mana yang takdir lebih dahulu itu menujunya wajib. Jadi bagaimana? Kemudian diterangkan sunnah bila terjadi ta'adud dan tidak diketahui mana dulu. Ya tadi koyo ene sing nak lihajate kan sah semuanya. Ada loh. Nak lihajate ada ta'adud jumlah lihajate kan sah semuanya. Gimana loh tadi? Tapi kalau diketahui mana yang takdir Itu betul sing libur hajatin. Sing isi ada betul. Nah, sing hajatin karena mungkin pertikaian atau kan sah semuanya. Kan ada hajat. Jadi maksudnya bisa diteruskan semua. Nah, taat jumpa karena ada hajat kan sah semuanya meskipun bisi-bisian. Ini wal mustahabah bima tidak ta'adat amat dadat di qadril hajat bin ghairi ziyadah. Ya bi qadril hajat. Itu sing sunah ketika Jumatan itu ta'adud bi qadril hajat sesuai kebutuhan. Itu sunah. Dan masalah takdir Tengok hajatnya bukan masalah ya. itu semua tengok. Nak sing hajatin karena siji pertikaian, gak sekumpul lho. Mau kan sah tadi. Ini masuk Usul istimewa. Nggih. Lah ini lho. Jadi kan ada hajat. Bisa terhakin itu lagi. Karena saya di sini mungkin nggak ada masalah. Tapi takdir memang Ini mau coba. Bahwa nak lihajatin karena sulit berkumpul itu mungkin kan sah semuanya. Mau nyawa sobat. Yang Ta'adud di qadril hajat. gitu mau. Kan dibolehkan ta'adud bahwa Qultu idza ta'addadat al-jum'atu li hajatin idza
datat al-jum'at li hajatin sohat lil jami. Jumatane sah semuanya. kalau semuanya. Ya, itu kan Itu perlu di Kalau tahajudnya itu hajatin, jumatannya sah semua. Tapi waktu sanu al-duhru. Jadi ini yang termasuk mustahabat. atau timbul haram Sunnah bila terjadi ta'adudul li ikut hajatin. Sunnah bila terjadi ta'adudul Jumat li hajatin ngoten tok ya. itu masukkan alasan hajat untuk kita sendiri. Kalau yang masuk ini alasan hajat itu apa? Suruh istimewa. Terus yang ketiga haram. Bila di dalam satu halat itu hanya ada satu jumatan yang sudah memenuhi syarat-syarat jumatan. Ada satu jumatan dan sudah memenuhi syarat sahnya. Sholat zuhur sesudah sholat Jumat ada tiga hukum. Yang pertama wajib bila diduga kuat jumatannya tidak sah. Yang kedua sunnah bila terjadi ta'adudul Jumat atau lebih dari satu li hajatin. Li hajatin itu semua sah. Li hajatin. Terus yang ketiga haram bila hanya ada satu jumatan dan sudah memenuhi syarat sahnya jumatan. Kita rasakan sholat Amin, amin, amin. Ala ini yang ini yang alhamdulillah. Pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2. Ada rombongan ziarah aulia dengan memakai bus. Dalam memandu sholat jamak, ketua rombongan di dalam bus mengatakan ini Zairin Zairot nanti sholat fardu maghrib. Begini saja, pokoknya niat sholat imam tanpa menentukan sholat fardu. Ini prakteknya gimana? Kalau dari paham, dalam praktek nyatanya terus tunggu. ada sholat mayit yang Maksudnya ketika sudah ini pun niatnya makmum terus tunggu. makmum itu dan dia kayak usolli alam sholat Alaihi imam. Iku nek sholat mayit usolli alaman sholat alaihi imam. Terus didamel sholat betul kan? Iku terus terang iku entrekone iku kula iku tujuane iku karo kenyataane imam-imam nang visi akeh sing tapi bener iki monggo di aku pengen kula sering tapi guys al-angku kok koyo yo Nggih, terus sih.
Restorasi. Ngeluh hati lagi, tapi gak wani ngilik nih gitu. Sholat manut imam. Ini itu sajane nek terjebak boten sami. Kecuali alaman sholat alaihi imam itu boten niat sholat manut imam misalnya terjemahnya kan. Itu kan sholat mayit berarti makmum niate makmum. Kecuali alaman sholat alaihi. Aku nyalati mayit sing disalati imam kan ngoten. Aku nyalati mayit iku makmume. Aku nyalati mayit sing disalati imam. Jadi maksudnya ki, aku nyalati sholat sing disolati imam. Ini kan bahasanya niat sholat manut imam betul. Kan mesti ono Bukan manut imam, soalnya alaman sholat imam betul. Tapi niatnya sebuah mengikuti imam. Bukan ini di luar konteks sholat aja. Ini sholat fardu jelas. Tapi konteksnya jelas. Tapi niatnya ngoten. Aku niat sholat. Jadi masalah sholatnya apa ya gak. Sholat fardu jelas aja kan. Nah, artinya jangan niat kan boten. Nggih, boten ditekan kita iya. Tapi ini kok nggih nate berangkat saka niat jamak kan kuwat. Nggih. Kan ngomong kuwat. Nggih. Akhire diwarai. kan ngene iki. Wis dasar repot-repot melok niat imam. Jadi maksud Sejelas memang atas yang tadi Untuk mempermudah. iya bingung itu mainnya Termasuk pulau mungkin dia. Tapi lalu tadi harus bayai. Ada itu kan jelas tujuannya kurang itu ben membentukkan orangnya betul. pertanyaan yang sholat fardu seperti di atas sah atau tidak? Niat ngoten niku sah mboten sholat makmum. Sholat makmum sing niat kados ngoten niku wau sah napa? Monggo kan jawaban bertakbir monggo mangke santri. Oke, monggo. Sulit jawabannya. Sudah sih Pak. Ayo kan, Pakle kan kitabmu kan. Sudah Aku latihan kan. Oke, monggo. Ya tapi kenyataannya ngomong. Pas sholat pun Masih masalahnya niku nek mboten niku nek pas arepe jamaah cek diwaraine napa mboten. Boten. langsung Ya enek sing marahi, tapi kan enek sing Nanti pokoke imam maju untuk salat makmum langsung melok ngoten ta. boten sajane ki banyak sing marahi, tapi jeneng wong iki nek enggak begitu bae maka engres pokoke manut imam. Ya akhirnya kan wong niku Jadi enek sing kamu di sing memang niat pemene niat jamak kan nggih tapi sing niat wis pokok manut imam. Tapi nek kadose nek enek dolone nah enek dolone aja niku tak pagi rumah. betul ya. solusinya mengenai yang paling dari pilihan wajib. Kenapa sih? Biasanya kami nanti apa? Oke, monggo sing
Amdir ya. Boten sah. Alasannya apa ibaratnya di bos? Alasannya karena dalam sholat tidak memenuhi rukun-rukunnya sholat, yaitu niat. Dalam niat itu sendiri ada syaratnya juga. Dan kalau dalam kasus dalam pertanyaan itu tidak memenuhi syaratnya niat, dan tidak sah, tetap tidak memenuhi syaratnya niat. Yaitu alasan. Dalam Anwirul Qulub melakukan sholat dan melakukan niat Ramadan qawdu wa yajibu an bakna makuna takbiratul ihram. Fa'ilakan atas sholat fardhan fasrul tuha salasa al-fasdu wa wa yaksida di atas sholat ta'yin. Syaratnya apabila sholat fardu maka syaratnya niat atau tidak untuk sholat. Yang kedua adalah menentukan atau menentukan sholatnya biayu ayat kita mengkoniha melakukan tawisaan masalah. Jadi harus menjelaskan nama sholatnya itu sholat maghrib atau isya atau yang lain. Waniyatul fardiyah, dan harus niat keperduannya sholat seperti sholat zuhur. Sholat zuhur kan ada sholat sunat zuhur ketika dia kodoknya, dan ada yang sholat fardu zuhur. Jadi harus menjelaskan keperduannya sholat itu, nama sholat itu. Jadi harus menjelaskan fardu zuhur atau sunat zuhur. Jadi fardunya harus dicantumkan. Waniyatul fardiyah bi ayyi sifat sholat bil fardi wa ikana. Jadi intinya tidak memenuhi syarat-syaratnya. Ya. Di antaranya kalau sholat itu fardu, jenis sholatnya yang takyin, sholat apa? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Terus niat fardiyah, yang kudu dicantumnya fardhu zuhri, fardhu maghribi, fardhu isya'i. Oke, terus ini kalau niatnya seperti itu kurang tidak bisa. Terus niat itu kan pun terus masuk gitu. Terus lagi kan terus diri. Terus fardunya terus seperti itu. Jadi niatnya sholat ikuti imam fardu. Ini cuma takdirnya dalam mengikuti imam. Ini takdir cuma jenazah. Jadi niatnya sholat ikuti imam itu memang takdir. Itu yang benar. Itu takyin sama. jadi sebetulnya sudah takyin. Kami Cuma untuk walayus lagi wa akan hasab nakum langsung walayus tarotu takyinul mayit al-hadir banyak kita tamyizu nau'at tamyizin fayakulu nawaitu sholata ala hadal mayiti nawaitu as-sholata ala hadal mayiti au ala man shola alih ibadati nawaitu as-sholata ala man shola. Dia dapatkan lagi. Jadi pada niat sholat pada yang penting, terus niatnya tak ini untuk ikut khusus. Ya. Terus kayak dia pakai fardun, jadi pakai fardun. Jadi niat sholat mayit ikuti mah kudu enek usoline, kudu enek fardun maksudnya. Nah, niat tok ikuti mah. Jadi walau taruh ilmu mayit al-hadir tidak
sing kadut banyak ditamizu, bahkan cukup membedakannya. Nau atam yizin, jadi bentuknya beda. Fayaqulu nawaitu as-sholata ala hadal mayyit au ala man sholla alaihi al-imam au ala man hadara min ammatil muslimin fardun au fardhu kifayatin. Jadi artinya ini niate makmum, niate itu sholat itu terus gitu. Fa'in ayana kazaidin aw rajulin walam yusiru ilaihi wa aqafi ini ka'an bana Umar aw imra'atan lam kasih kasulatu. Mak biasanya kalau maksud kan contoh sholat niat salat kan kudu enek usul ini enek adal mayiti terus fatul atau usolli alaman sholat alih fatul. Nah, jadi nak mau ingat sholat ikuti imam fardun kok damel sholat fardu boten sah. Karena takyid ini takyid khusus jenazah. Nanti di takyid cuma jenazah, tidak masuk Ini sudah takyid tapi untuk sholat jenazah. Tapi saya juga saya Iya, cuma itu contoh. jenenge Mas. Iya. Bukan sholatnya yang ditanya itu. Yang ditanya kan mayitnya. Iya. Terus sampai sholat. Iya. Betul, syaratnya salat jenazah kan siji kudu postur tinggi, terus takyid, terus kayak dhewe fardu. Kalau pasti begini, meskipun jenazah sama. Cuma sing takyid jenazah itu contohnya iki, Bang. Mayit jenazah. Iya, gak kudu jenenge ngono lho. Kayak kan Iya. kan Cukup isyarat kepada imam boleh. Atau isyarat pada mayit boleh. hasilnya kan ditanya kan sholatnya. berarti niki Sama, niki sah boten. udah sah. Cuma ini termasuk taklid. Niat sholat ikuti imam. Soal alamannya ngingetin adik. Gimana contoh itu contoh ayat ini ikuti imam itu juga termasuk taklid, tapi khusus jenazah nih. Tidak usah sholat. Nah, itu taklidnya sholat itu harus menyebutkan. Nah, ini. Jadi nak niat taklid pada si jenazah ikuti imam boleh. Tak butuh menyebutkan jeneng Sholat imam. Iya. Sholat jenazah oleh. Butuh pada makanya fardu nih. Butuhnya fardu. Ya, sholat manut. Imam fardu. Payakin boleh tak? Padahal itu kan nek sholat jenazah sholat alaman sholat alaihi imam. Iya. Tapi kan atau tiga kan gitu. Iya. Jadi nawaitu as-sholata ala hadal mayyit. Iya. Ya. Nawaitu as-sholata ala hadal mayyit. Au alaman. Jadi kan alam kan atasnya dari ala hadal. Dan itu contohnya. Iya contohnya. Ya. Mas apa ya? Nawaitu niatnya sholat ala hadal mayyit. Au alaman sholat alaihi imam. Au alaman hadara min ammatil muslimin fardun. Au fardun kifayatin. Betul. Pardon atau Ya, di makanya fardu. terus Jadi kudu enek usul ini, enek al hadal mayit atau artinya niatnya ada pilihan. Niat nyolati mayat itu ada pilihannya. Usolnya ala hadal mayat itu boleh. Iya. Usolnya ala hadal mayat. Atau usolnya ala man sholla alaihi imam. Atau usolnya ala Man hadoro man hadara min amatil amatil muslimin. muslimin. Itu kan pilihan takyid dalam mayit. Singkat di bawah. Bahkan kalau ditakyin dan penakyinan itu salah, itu yang tidak sah. Ini. Misalkan mayite Kang Z, kok diarani aku nyalatin mayite Kang Umar. Nah, baru. Padahal jelas Kang Z sing mati kok disebutnya mayite Kang Umar, iki malah gak sah. Iya. Cuma tekanannya kata-kata yang penting iman juga termasuk takyid. Kan tahu kan takyid. Kan kudu positif itu takyid. Tapi takyid fardu kudu menyebutkan sebutan surat fardu sampai dulu nomor sana. Ya. Iya. Berarti Sholat berguna. Anda bersholat berguna. kita sampai ibaratnya arkanus sholati
ay furudiha ay furuduha arba'ata asyara. Ahadwa niyatun. Yang pertama niat wajib biha qasdu fi'liha. Wajib biha qasdu fi'liha. Maka di dalam niat itu wajib ada qasdu fi'li, ada tujuan untuk melakukan sholat. Lita tamayaza antara ketil afal supaya bisa membedakan antara sholat dengan perbuatan yang lain. Wa ta'inuha. Di dalam niat itu yang pertama wajib qasdul fi'li, niat arep nglakoni. Nawe itu niat arep nglakoni. Yang kedua ta'yinuha, menentukan niat yang akan dikerjakan, salat yang akan dikerjakan. Salat apa? Min durin au ghiriha. Min durin au ghiriha, yaitu berupa salat dulu atau yang lain. Tujuannya tamayaza an ghiriha, supaya salat itu bisa berbeda dengan yang lain. Salat zuhur beda dengan salat asar, ada pembedanya. Para yakin niatu fardil waktu, maka tidak cukup hanya niat fardul waktu. Usolli fardul waktu. Aku niat salat fardul waktu iki, itu enggak boleh. Enggak boleh. Terus ini dalam part awal dalam anak sholata ala salah satu sampai sholat itu fardu wa naqlun muqayyad bi waqtin aw sa'atin. Yang pertama sholat fardu. Wal awalu yustaratu bi salah satu murid. Maka yang pertama di dalam sholat fardu itu disyaratkan 3 hal. Niatul fi'li, yang pertama niat mau melakukan, wa ta'yinu, dan menentukan, subhan awal subuh atau yang lain. Terus wa niatul fardiyah, niat fardu, harus niat fardu, nyantumne niat fardiyah, bangsa fardu. Ya usolli fardhu dzubri. Napa niku cara niate pakai bahasa Indonesia atau aku niat sholat fardu zuhur. Aku niat sholat fardu asar. Kata-kata fardu harus dicantumkan. Aku niat sholat zuhur enggak cukup. Aku niat sholat zuhur, lagi zuhur ini sunnah apa fardu. Maka kalau sholat fardu ya harus dicantumkan kefardiyahannya. Usolli fardhu zuhri, yakin sholat fardu zuhur. Ini untuk ketentuannya itu secara umum ya. Jadi baik si imam dan si makmum. Bukan yang tetap dalam artinya syarat untuk munfaridkan itu berjamaah sholat ya umum. Fardu de sholat umum. Dan makmum kan wajibnya niat makmum lagi. Asalnya gitu. Nah permasalahannya maksudnya itu ya wajib takyin juga. Gitu. Makmum enggak, maksudnya ketika menjadi makmum itu takyin itu wajib. Jadi kalau makmum ya wajib niat makmuman. Iya paham maksudnya. Tapi dia takyin ini kan akan sholat umum dan makmum. Dia berdoain sholat itu kan berdoain kewajiban individu. Kalau melihat konteks pertanyaan kasus ini kan mengarah ke bagaimana mencari solusi. Ini
kan sudah waqi'iyah, sudah terjadi banyak macam. Dan ini apakah sejauh ini divonis tidak sah karena tidak takyin, tidak memenuhi syarat-syarat di dalam niat itu, atau barangkali ada qaul bahwa mengikuti niatnya imam, mengikuti niatnya imam itu kategori takyin, karena ya, orang awam ini kan ya, tidak mustahil banyak yang bingung, terutama dalam bab jamak kosong, sehingga muncullah istilah ijtihad ya, meskipun belum mustahil mutlak gitu. Ijtihad para kiai atau tokoh-tokoh niku timbangan angel diulangi, wis pokoknya niat kaya aku. Yang dicari nih, gitu dari panggil. Sebetulnya pernah ini hal ini. Pada waktu itu beliau Mbak Yai itu juga Rawo. Itu kayaknya ada memang. Tapi entah kita tapi apa. Ini kalau gue udah betul. Ada insya Allah. Mulai kemarin solusi yang diputuskan. Saya ingat saya gini, artinya yang menjadi patokan ketiga itu adalah untuk iman. Jadi ya sing takyin itu, sing wajib takyin itu iman. Dalam bab sholat, Iya. Saya ingat saya tadi belum ketemu. Iya, makanya dan niku sesuai sing dibahas niku oleh Pak Tangki kan gitu. Tapi makanya Iya. Terus ketika makmum ketika itu gugur dengan takyinnya si imam bener. artinya sementara kita menjawab itu kan pakai fikih, Iya. pakai kitab-kitab fikih yang mutabar, dan yang ada ya seperti itu tadi, bahwa masalah niat itu memang ada ketentuan-ketentuan yang dipenuhi. Ketika itu sholat fardu, sholat sunnah itu memang betul-betul dibedakan. harus takdir. Terus, sing namanya oleh imam meninggali beberapa kitab. waduh, 3 unsur itu Tiga unsur ini ya. walaupun tidak pakai bahasa Ya. Jadi walaupun tidak harus pakai bahasa Arab, masalah niat kan bisa pakai bahasa apa saja. Tapi 3 poin ini harus terpenuhi. Di dalam kitab-kitab fikih kan seperti itu. harusnya para imam Jaron itu mengarahkan terus pokok awalmu bukan pokok negatif Jawa-Jawa itu apa-apa. Tapi ya diwarai. Sering aku sholat zuhur, Aku sholat fardu zuhur. Kalau aku sholat zuhur belum tercukup ya. Terus ada fardu. Aku sholat fardu zuhur. Mungkin biasanya Aku menilai ta'ala. kan fardu lah. Di fardu itu Fardhan nilai biasanya sulit bedakan ini mungkin bedakannya karena terjadi jamaah-jamaah kosor-kosoran itu kan tidak bagi orang yang sering melakukan kan sulit. ya, terdawa niatnya. Dan ini saya mau jual-jual nih. Jauh ini konteksnya mau Ya. apa konteksnya dibuatkan dalam periksa buatkan Terus Pak konteksnya cara Jawa Ya, ini sebaiknya tim Syarul. membuatkan tak cukup. masalah jamak. tentang jawab lagi Masalah diri. Karena kalau kita mengikuti buku-buku sholat terlalu panjang, maaf bingung kalau menonton alam pakai. Masalah yang dilakukan itu kan. Kadang zero kan 1 tahun sekali, ini aja mak kosor digunakan 1 tahun sekali. Nah, imamnya kan ya sering-sering mawon, makmum ini
Masalah ini ya bukan mesti jawab atau ada pembocoran. Itu nanti kira gede, itu nggak terjadi. Ya, teman-teman ini berarti sementara kita jawab Sesuai konteks mau ya. Bahwa ya sholat fardu seperti di atas tidak sah karena tidak memenuhi syarat niat. Tentu berarti tidak sah karena tidak memenuhi syarat niat sahnya niat sholat fardu. Adapun nanti kalau ada solusi ada ibarat lain, cuma dulu pada waktu itu di bimbing itu bahaya itu bahwa ibarat tapi dari kitab Muktabar apa ndak itu koyake niko solusi niko bahasane pegon itu kok kayak kita apa nopo terjemah nopo klo dari sempat takon ya coba Pak Yan bisa nanti konfirmasi yang punya ibaratnya baik iya itu kira terbahas tapi ya tetapi nek keputusan dosen masa ya tetap kalau memang secara fikih ya niatnya itu kan tidak memenuhi syarat keputusan ya dulu itu pernah kalau beliau kan mengatakan boleh niat seperti ini boleh dulu dan sekaligus dulu pernah membacakan ibaratnya tapi kalau kita apa lali ya buku apa atau sempat nggak nanya. Mereka keputusan sakit dosen masa tahun 2016. Pertanyaan dari Lamping Jati ke dalam sholat jamaah al-qasar sahkah makmum dalam niat sholatnya niat sholat mengikuti imam atau sholat seperti sholatnya? Jawabnya tidak sah sebab tidak memenuhi syaratnya. Terus keputusan. Nanti diputusnya dari ya. Kalau angin tahun 2016. Jadi dia sing tahu yang banyak. Mungkin enten sing mulai nek mesti nggih. Ya, kalau kan itu disebut nggih itu. Kan ini sebenarnya ini dari dua. Si kulit ini ngaco. Diwarai ada malah. Jadi nanti di dalam jawaban itu diberikan contohnya ditambahkan. Sing boleh itu begini. Tapi nek enek kan niatnya tidak terus. Itu termasuk solusi baik. Tak mesti wis kadung. Sing tukang gabut. Ali ki udah kan ada TV. Ya itu kan iso pi wong kabeh yo dadi paham kabeh. Masih Betul sastra itu berarti masih Kode wale. Nanggung imam. Sebetulnya ini gak sah, tapi isu bakatane tapi rata-rata biasanya niku pun diaturi kalih imam. Diwarai biasanya nopo diajak sholat zuhur. Nah niku cuma mrikune makmum niku kan ngeturne niat imam kan angel ngoten lho. Awak enek sing imane gak sah. Ya, wis pokoke manut imam wis. Wah, niku Iso sholat manut imam. Nah niku benten malih. Nggih diwarai cuma jamaah ini kan tadi kan sing
Kan yo panitiane akeh. Di jawaban sing niat sholat fardu seperti di atas atau tidak. Jawabannya niatnya tidak sah sebab tidak memenuhi syarat niat. Rasulullah wau enten sing mungkin dalam jawaban itu dicantumkan contoh niat yang sah. Contoh niat yang sah. Sing jowo sing jowo. Apa Pak? Contoh niat sing sah. Yang penting Aku niat sholat fardu, niat sholat fardu. Aku niat sholat fardu. Langsung ditulis mawon iki, gitu ya. Langsung ditulis. Oke. Tapi niku nggih sing tambahan. Untuk niat sholat jamak. Niat jamak niku kan yang penting di dalam sholat. Nek niat qashar niku bareng takbiratul ihram. Tapi nek nek jamak takdim niku di dalam sholat yang pertama. Oh, nggih. Niku namung ngaten upamine salat niku dipun jamak takhir nggih. Salat pertama itu justru dinyati di waktu yang pertama. Itu dalam sholat azam enggak melakukan. Tujuannya azam dari nasujo. Yang kedua itu sholat kedua itu tak jamak yang itu harus ada azam dalam waktu yang sholat yang pertama. Tapi seandainya tidak terjadi ya nggak apa-apa, nggak ada di niatin itu bang. Bisa nonton Leona, kadung azem tapi ternyata kita berangkat dua bis ya. Bis A pun ngazem, itu sholatnya kita. Bis B karena kurang koordinasi, betul ditakhir. Akhirnya si A tidak jadi takhir. Betul apa? Betul apa? Kita keterangan ini betul apa? Kalau digulai lagi nggak gulai ini betul apa? Kan nggak setuju dengan baca jamak takhir. Saat saya kayak dokter nyuyuk. Boten sios takhir, tapi nek sios boten ngajeng kita tetep anu kan. Nek waktune ditutup nang amal. Tapi nek jamak takhir niku siap niatnya kan seperti sholat biasa. Karena niat jamaknya kan sudah di waktu sholat yang pertama. Waktu sholat pertama. Waktu sholat pertama. Iya. Nanti ketika sudah mau melakukan sholat di waktu kedua, ya nggak perlu niat jamak lagi. Betul. Niat normal lagi. Jadi niat normal. Normal. Ribut lah tadi. Jadi bedanya antara jamak takdim dan jamak takhir. Kalau jamak takdim itu niat jamaknya di dalam sholat yang pertama, ya mulai salam, mulai takbir sampai salam di antara itu niat jamaknya. Kalau sholat jamak takhir itu di waktu yang pertama niat jamak. Jadi ketika waktu masih waktu zuhur misalnya, niatnya di waktu zuhur, diniati jamak, aku niat jamak sholat zuhur kelan sholat asar kan. Karena itu ketika sholat normal seperti biasa niatnya, makan rien nopo niku termasuk sempon kelampah. Maka itu sing pas ziarah sing Kalau perbedaan lafaz hal terus dari majmu'an bi dari majmu'an ilan itu bahaya bener. Kalau kira malah bingung nih jemaah.
Kenah ngono bingung. Nek pengalaman kula riyen ngimami jamak takhir jamak takdim nggih ngoten. Yo sesuai kalih sing dilampahi ya kula nggih ngoten niku. Ya memang di kitabnya seperti itu kan, di kitab fikih kan nek jamak takdim niku niat jamaah di dalam sholat, entah ketika takbiratul ihram, ketika duduk, tahiyat awal, pokoknya sebelum salam. Oleh saja nih cara dipraktekne koten ya penak asline ngoten lho, ora ketewan niat. Dan jamak takdir niku di waktu sholat yang pertama niatin jam. Nanti ketika di waktu awal di waktu sholat pertama di waktu awal sholat pertama. Azab. Ya masalahnya disebutkan sholat fardu apa macam itu. Jadi contoh niat yang boleh adalah aku niat sholat fardu bermakmuman, karena kan makmum wajib mencantumkan makmuman. Allah. Oke, Diparingi ngoten mawon. Sore. Malah Kepentingan itu loh, Mas. Malah sore niat sholat fardu jamak takdim sartane kosor. Jamak takdim sartane kosor makmum panjenengan. Aku niat sholat fardu zuhur kelawan jamak Takdim mencoba jamak takdim tur kosor ngoten ya. Ya sing sekitar. kosor kalih Aku niat sholat fardu boten disebutaken salat mingkinge kanthi jamak takdim sartane kosor makmuman lillahi ta'ala Allah. Cara utuh tak nggih aku niat sholat fardu zuhur Kanthi jamak takdim saya kami jamak takdim kosong. Iki jamak sing penting mon. Aku niat sholat fardu zuhur jamak takdim jamak takdim kosong. Langsung to. kosor. Nggih. Berarti campur Kok mateni mon. Aku niat Sholat fardu zuhur rakaataini aku niat kosong bersah. Betul boleh berarti rakaataini kasah kosong boleh gitu. Kalau niat 2 rakaat tanpa menyebutkan Kosor kosor boleh. boleh karena otomatis sudah Rakaataini malah benar gitu. ya mungkin dicantum menes. Aku niat sholat fardu zuhur jamak takdim kosor makmuman lillahi ta'ala. Penting ringkes gampang diapalne niku lho sing digoleki imame tuntunan sholat itu terlalu panjang akhirnya cukup dikit itu pas sholatan itu dan yang kita tulis di galeri ngomong wow pas sholatan tapi harus coba semoga kita puasa Amin. Amin. Alhamdulillah. Menika sampun jam 11:30 niki sampun lanjut. Umpama usul-usul gitu. Nggih, monggo. Umpami disukani undangan fisik itu pun ya. Monggo Pak Mendir. Ane sane sing boten sembar pakainya kan sembar.
Nggih. Kados Pak sinten? Pak Kim, mboten nate nyanyi. Kan mungkin mboten nate tanggapi ya. Iki terus terang mawon dari LGM dereng ngenten Mas. Iku saged seandainya nanti untuk undangan disampaikan ke ranting ketua ranting teman sing kok biyen kan Nggih, ranting terus nanti Pak Muda Ini paling itu biar dari sini. karo Kim biasane kan enten undangan iki kan. artinya enten sing dereng buka ngeten iki Oh, nggih. boten saged. Dadi dikai undang Tertentu napa mboten? Hanya beberapa orang napa? Orang pamit janten ranting Jadi paling mau. Jane nggih saya mawon cuma sebenarnya niki kan pun rutin to nggih, cara pun rutin cuma rutine niku mboten pasti. Maksud kula niku mboten pasti dintene. Kecuali rutin umpamane rutinanipun Surya niku kan akad pon. Dan niku umpame rutin malam Jumat apa malam Kamis sebelumnya akad pon. Nah, niku kan mboten perlu undangan pun kados umpamane yasinan malam Jumat ngoten kan mboten perlu undangan malih kan istilahnya kan ngoten. niku sinten mawon yang Mungkin masuk yang tidak bisa terjangkau niku sinten mawon. Barangkali bisa dikhususkan. Nggih tertentu niku. Ranten hampir kayak mes sedaya kan pun saged jalan lewat DA. Undangan lewat DA niku kadosin pun jalan sebagian besar. No. Oh. Jadi biasa. Syukur aku ngomong ranting ini ku sing anu ku kabeh secara lisan langsung. Tak rokin ranting. Nek undangan ngewe efisien Memanfaatkan teknologi. mesane mungkin kira-kira tenangane transport niku. Sing lho ngene kulit terang ke ranting setempat itu mawon tapi sing anggota Basa Masyarakat sedikit ngabari. kalau pamit saderenge mulai disukani kalian Padahal boten saged krono Ya ini wis ngajak terus kebiasaan jam 09.00 lagi numpuk. Lah kok setengah 10 lagi mulai terus nek izin tahlilan barang mungkin malah padahal telat. Terus keranten nggih kondisine ngeten iki ya terkecuali jam 8 wis padha teko monggo arep isi tahlilan. Ya karena begini kan rata-rata tidak. Lo ini gue sajane napa to kok boten diparingi acara kata-kata terus tadi iki keranten kok dari terbatas nih. Ada sambutan. Nggih, soalnya pembahasannya butuh anu. Lo ya kadang ngeten iki cekap sing napa nyambut napa setunggal ya agama jane ya wis ganti jane. Ganti sing maksudnya moderatornya gantian atau maksud mungkin dari dipatasi terus kemudian ini upami moderatornya gantosan lagi bahwa moderatornya gantosan siap jadi moderatornya gantosan regenerasi gitu. Sekaligus diiklankan untuk LBM yang akan datang Gus Agung Kulosun dados moderator kersane persiapan. Wah ini iso gak nyang ini. Kersane sareng-sareng Ranten nggih ten lintune nggih ngoten niku. Jadi kan saged sareng-sareng. Kene wonten sing wedok resmi. Jadi kalau saya monggo, maksudnya dengan
Betul ketemu budi deh. Melakukan teman Rasul Masail dan kalau kita bahas pertemuan yang akan nanti ada tambahan pertanyaan dari masing-masing. Bisa dikawal mulai awal hingga akhir. Konten pikiran melakukan penyembuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara terakhir doa penutup hingga akan kata dengan Allah yang syai'un Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bi jahidina Muhammad urjuka wa'afiyat ta'ala salamatan hayatan berita wa'asyahatan ta'ala syahad la ilaha illallah Mustafa balim maqasida Rabbilana ya wasi' Amin Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Bapak-bapak, tinggal